Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am ayat 14. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 15, Al-An'am ayat 16, ayat 17, ayat 18, surat Al-An'am ayat 19, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 20 atau ayat 21. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dhalikal fawzul mubin. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 2 pekan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikin, menyampaikan orang-orang yang enggan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka berupaya agar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah seorang dari pengikut ajaran agama mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiras samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah aku harus menjadikan wali di dalam hidupku selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sesungguhnya Allah inilah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengadakan langit dan bumi, wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan Allah yang memberikan rezeki sehingga orang makan dan bukanlah dia yang diberikan makan. Maka kata Allah, "Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepadanya, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-sekali engkau termasuk orang-orang yang musyrik mengikuti ajaran dan anutan yang mereka anut selama ini. Itu sudah dibahas di 2 pekan yang lalu. Maka pada subuh hari ini insyaallah di ayat 15 dalam surat Al-An'am kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan pada ayat 15 di dalam surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku amat sangat khawatir, aku amat sangat takut, in asaitu rabbi, seandainya aku bermaksiat kepada Tuhanku, membangkang atas perintah Tuhanku, atau menjalankan atas apa yang dilarang oleh Tuhanku, adzaba yaumin azim, akan mendapatkan azab di hari yang besar, di hari yang akan datang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yaumun azimun ay bimakna yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti akan mendapatkan azab bagi orang-orang yang senantiasa mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan main dari Allah, bahkan tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan kepada mereka. Ma'asyiral hadirin, pada ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hukum sebab akibat. Ketika seseorang memilih jalan hidup, maka jalan hidup itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Benar atau salahnya jalan hidup yang dia pilih, maka kepilihannya tersebut akan dipintai pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memilih jalan hidup yang benar, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali hanya kepada Allah. Lalu kita menjadikan Nabi Muhammad menjadi nabi kita, utusan Allah yang Allah utus kepada kita, menjadi teladan dalam kehidupan kita, dikerjakan apa yang disunnah-sunnahkannya kepada kita, dan menjalankan isi kandungan Al-Qur'annya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Maka ini jalan kebenaran, dan ketika jalan kebenaran itu yang kita pilih, yang kita tempuh, maka itu pun nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebaliknya, jikalau kita memilih jalan yang lain, jalan yang berliku, jalan yang penuh dengan onak dan duri,
jalan yang jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepadanya, menjadikan Muhammad sebagai musuhnya, Al-Quran dicaci maki, Al-Quran bahkan dibakar. Na'udzubillah, di akhirat nanti pun ada sebab dan akibatnya. Di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang beramal walaupun sekecil biji zarrah, baik atau buruknya, maka dia akan mendapatkan imbalan ketika dia baik, dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari azab apabila dia melakukan perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'azim. Aku amat sangat takut ketika aku bermaksiat kepada Tuhanku akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat nanti. Ketika kita naik ke atas satu ayat ke atas, Pak, artinya orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, menjadikan selain kepada Allah menjadi pelindungnya, maka ini sudah jelas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa orang-orang kafir musyrikin ini menginginkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan selain Tuhan ini sebagai pelindungnya. Tinggalkan Tuhanmu, jadikan pelindungmu Lata, Uzza, Manat, Hubal yang ada mengelilingi sekeliling Ka'bah yang ada 360 berhala itu, kurang lebih. Mereka menginginkan bahwa Nabi Muhammad menyembah kepada berhala yang mereka sembah, tidak menyembah kepada Allah. Meminta perlindungan kepada mereka, bukan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'azim. Katakan ketika aku bermaksiat di sini adalah ketika aku mengikuti pintaanmu, ketika aku mengikuti arahanmu untuk menjadikan pelindungku selain kepada Allah. Ini adalah bentuk kemaksiatan, bentuk ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan diberikan sanksi bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala alias bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, hamba yang paling Allah cintai saja amat sangat takut dengan azab. Amat sangat takut dengan azab Allah. Apalagi kita, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjikan dia pertama sekali membuka pintu surga. Tidak akan ada orang yang masuk pertama sekali ke surga kecuali Nabi terlebih dahulu yang akan memasuki surga itu sendiri. Dia dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu atau mungkin yang akan datang, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun posisinya di hadapan Allah sungguh agung, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap khawatir atas azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada dirinya apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bandingkan dengan diri kita, Pak. Kita bukanlah nabi, kita bukanlah wali, kita bukanlah orang-orang yang mungkin dicintai oleh Allah. Kita penuh dengan salah, penuh dengan dosa, khilaf dan lain sebagainya. Tidak ada jaminan surga di tangan kita. Tapi kadang mohon maaf kita meremehkan tentang maksiat kepada Allah. Seakan-akan tidak takut kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang melakukan maksiatan, kadang dia mengatakan, kalau bakso Palembang, waya-waya. Waya-waya. Hanya sedikit, kecil, tidak apa-apa. Padahal Nabi yang dicintai oleh Allah
dikasihi, disayangi oleh Allah, khawatir sekali ketika bermaksiat kepada Allah, Allah akan berikan azab yang pedih di hari kiamat nanti. Khawatir. Kita kadang tidak khawatir. Azan berkumandang, terdengar Pak di telinga kita, masuk di sela-sela rumah kita. Tak mau kita meninggalkan tempat duduk kita, tak mau kita meninggalkan tempat tidur kita, tak mau kita meninggalkan tempat yang nyaman bagi kita untuk menuju ke masjid, padahal ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak bermaksiat kepada Allah kalau hal seperti itu yang kita rutinitaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jikalau Nabi saja khawatir dengan azab Allah, yang mana Nabi ini manusia agung di hadapan Allah, masa kita tidak khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku khawatir, aku takut apabila aku bermaksiat kepada Allah, kepada Tuhanku, Allah akan berikan azab kepadaku yang pedih, yaumin azimin, di hari kiamat nanti, di hari yang besar nanti, karena senantiasa bermaksiat kepadanya. Masuk pada ayat selanjutnya. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang terbebaskan dari azab, dijauhi dari azab di hari kiamat nanti, faqad rahimah, sungguh dia telah dirahmati oleh Allah. Sungguh dia telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dibebaskan dari azab neraka, orang-orang yang dijauhkan dari neraka, orang-orang yang diberikan tameng agar supaya tidak dijilat oleh api neraka, faqad rahimah, dia termasuk orang-orang yang dirahmati, alias orang-orang yang beruntung, Pak. Di dalam ayat lain, dalam surat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diangkat dari neraka setelah dibersihkan dosa-dosanya dari neraka, wa udkhilal jannata, lalu dimasukkan dia ke dalam surga karena imannya, faqad faz, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ayat ini setidaknya mengingatkan kepada orang kafir Quraisy bahwa ketika kalian bermaksiat akan dapat azab neraka. Tapi ketika kalian tinggalkan maksiat ini, taat kepada Allah, jadikan Allah sebagai Tuhanmu, percayakan bahwa aku adalah utusan Allah atas dirimu, maka termasuk orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab api neraka, akan disingkirkan, akan dijauhi dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu tameng kita dari jilatan api neraka itu sendiri. Yang beriman akan mendapatkan tameng. Yang tidak beriman tidak akan ada penyelamatnya dari jilatan api neraka. Itu pun ketika orang yang beriman langsung masuk ke dalam surga tanpa transit di dalam neraka. Tapi ketika di dalam hatinya ada keimanan, terus dia juga pelaku dosa-dosa besar, na'udzubillah summa na'udzubillah, dia akan dibakar terlebih dahulu di dalam neraka karena dulu di dunia dia melakukan kemaksiatan. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada saja jikalau Allah menginginkan mengampuni orang-orang yang dikehendakinya atas izin Allah Ta'ala tanpa diberikan sanksi kalau Allah berkehendak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala
akan mendirikan hukuman sesuai dengan apa yang kita kerjakan, maka yang melakukan keburukan, yang melakukan kesalahan, yang melakukan kesyirikan akan diazab di dalam api neraka. Setelah bersih dosa tersebut, sudah terbakar semua dosa-dosanya, maka akan dipindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dijauhkan dari azab api neraka, sungguh dia termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, keputusan itu di tangan Allah. Tidak ada yang mampu mempengaruhi Allah. Tidak ada yang mampu memberikan tameng atas eksekusi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita setelah sholat kita membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada orang yang mampu menahan atas sesuatu yang akan Engkau berikan kepada kami. Tidak ada satu orang pun yang mampu menahan atas pemberian Allah kepada kita, siapapun dia. Ketika Allah takdirkan misalnya si fulan, engkau mendapatkan A, maka ketika semua makhluk tidak menginginkannya dan semua makhluk berupaya untuk menjauhkan kita dari A tadi, maka takkan pernah mungkin mereka mampu melakukannya, karena itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang mampu melarang atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan sesuatu apabila Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu atas diri kita. Semua makhluk menginginkan memberikan kita sesuatu, tapi ketika Allah putuskan jangan berikan hal itu kepada si A, maka takkan pernah mampu semakhluk yang semuanya ini untuk memberikan A kepada kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Wala yanfa'ul jaddi minkal jadd. Tidak akan bermanfaat sesuatu apapun dari orang lain, karena semuanya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan syafaat, bahasa kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan syafaat. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar supaya begini, baru nanti keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni." Tidak ada yang mampu memberikan syafaat pada sisi Allah taala illa biizni, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut menunjukkan kepada kita, jangankan kita, Nabi pun tak mampu memberikan syafaat ketika Allah tidak mengizinkannya. Tapi ketika Allah mengizinkannya, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang yang ingin disyafaati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis qudsi yang panjang, isfa' tu syafa', ketika Allah berfirman, berikanlah syafaat kepada orang yang akan kau berikan syafaat, tu syafa', barulah orang tersebut diberikan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dibebaskan, yang dijauhkan dari api neraka, dari azab Allah, faqad rahimah, dia telah dirahmati. Pak, rahmat di sini artinya belas kasih Allah. Kalau bahasa Arabnya lawan kata rahmat itu, Pak, laknat. Laknat itu adalah at-tardu min rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Artinya ketika seseorang telah dirahmati oleh Allah, berarti jauh dari orang itu laknat Allah. Disukai pasti orang itu. Kenapa? Karena dia dirahmati. Sebaliknya, apabila seseorang dilaknat oleh Allah, na'udzubillah, maka sudah bisa dipastikan
dia jauh dari rahmat Allah, karena laknat itu tidak akan pernah bersatu dengan rahmat. Laknat adalah menjauhkan dari rahmat, rahmat menjauhkan dari laknat. Begitulah kurang lebih. Wadzalikal fawzul mubin, kata Allah, mereka itulah mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang nyata ketika dia betul-betul dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nerakanya. Pak, orang yang memiliki harta di dunia banyak, memiliki kedudukan yang tinggi di dunia banyak, tapi mohon maaf, itu bisa saja bukanlah keberuntungan. Itu bisa saja bukanlah keberuntungan, bahkan itu bisa saja menjadi awal dari jatuhnya kita, hinanya kita. Jadi ketika di dunia kita mendapatkan hal-hal yang kita sukai, belum tentu itu adalah keberuntungan untuk kita, belum tentu. Tapi keberuntungan yang hakiki itu, kemenangan yang hakiki itu adalah ketika dipastikan kita divonis oleh Allah, si fulan bebas dari neraka dan diperkenankan masuk ke dalam surga. Itu baru kemenangan yang nyata. Itu baru keberuntungan yang nyata. Kalau di dunia orang sakit kita sehat, orang miskin kita kaya, orang jahil kita alhamdulillah memiliki ilmu, orang malas kita rajin, belum tentu itu sebagai kemenangan dari Allah Ta'ala. Karena kehidupan di dunia ini ujian, Pak. Tergantung bagaimana kita menyikapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan kepada manusia itu ujian, entah itu ujian hal-hal yang tidak menyenangkan atau ujian hal-hal yang menyenangkan. Artinya hidup di dunia ujian, ketika diberikan kebaikan itu ujian, belum tentu kebaikan itu membawa kita menuju rahmat Allah. Sebaliknya ketika kita diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, belum tentu itu adalah salah satu penyebab, salah satu cara Allah murka kepada kita, belum tentu. Tapi ketika di akhirat nanti Allah Ta'ala masukkan orang-orang tersebut ke dalam surga, maka itulah sebenarnya kemenangan yang nyata. Dan apabila seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, itulah sesungguhnya kerugian yang jelas-jelas rugi, ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin, kata Allah, dan jika Allah ingin menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang menghilangkan kemudaratan itu melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Qadir, Allah yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mudarat kepada kita, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang mampu mengangkat mudarat itu atas diri kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa iyamsaskallahu bikhairin, dan wa iyamsaska bikhairin, dan apabila Allah memberikan kebaikan kepada dirimu, maka tidak ada juga yang mampu untuk menolaknya sama sekali atas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Biyadihil khairu, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua keputusannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu negosiasi tanda kutip kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika putusan telah diputuskan, maka selesailah, putusan itulah yang akan dilaksanakan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintalah selalu kebaikan dari Allah. Mintalah selalu keberuntungan dari Allah.
Mintalah selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika apa yang kita minta Allah berikan, walaupun manusia yang lain pada tidak suka, akan tetap kita dapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, ketika kita minta kepada seseorang sesuatu, ketika kita minta sesuatu kepada seseorang, mungkin ketika kita minta pertama kali dia akan mengabulkannya. Tapi ketika kita minta yang kedua, yang ketiga, bahkan lebih dari itu, mungkin dia mulai berpikir untuk tidak memberikan apa yang kita minta kepadanya. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, engkau meminta yang pertama kali kah, yang ke-10 kali kah, yang ke-1.000.000 kali kah, bahkan yang keberapa kali tak terhitung saking banyaknya, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala rasa enggan untuk memberikan kepada kita. Yang penting pintaanmu benar-benar tulus sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apabila kita berdoa meminta kepadanya, Allah pasti akan mengabulkan permintaan yang kita pinta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, sungguh aku akan kabulkan atas permintaan-permintaanmu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya umatmu wahai Muhammad bertanya tentang aku kepada dirimu, inni qarib, katakanlah aku dekat kepada dirinya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pastikan akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka berdoa. Falyastajibuli, maka ikutilah perintah-perintah Allah, taatilah Allah. Wal yu'minu bi, berimanlah kepada Allah. La'allahum yarshudun, agar supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ketika ada seseorang yang terkena penyakit parah, lalu datang kepada tabib atau datang kepada dokter, lalu ketika dia berobat dengan dokter itu, diberikan semua semua obat yang dibutuhkan, apa tindakan-tindakan yang diperlukan dikerjakan. Pada akhirnya orang yang sakit tersebut pun sembuh. Katakanlah bahwa yang menyembuhkan penyakit itu bukanlah dokter. Yang menyembuhkan penyakit itu bukanlah obat yang diberikan oleh dokter. Yang menyembuhkan penyakit tersebut bukanlah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter atas penyakit yang kita derita, bukan. Tapi yang menyembuhkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, wa iyamsaska bi khairin. Ketika Allah taala ingin memberikan kebaikan kepada dirimu, tidak ada orang yang mampu menolaknya. Atau sebaliknya, ketika Allah ingin mengujimu dengan hal yang buruk, Pak, tidak ada yang mampu menyembuhkannya kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke tabib A, datang ke tabib B, datang ke dokter A, datang ke dokter B, semua tindakan yang harus dikerjakan dia kerjakan. Tapi ketika Allah belum mau mengangkat penyakit tersebut, mau kemana saja penyakit itu akan tetap bersarang di tubuh tersebut. Mau ke negara mana, mau ke Jerman kah, mau ke ujung dunia kah berobat, ketika Allah belum mengangkat penyakit tersebut, maka takkan pernah dia mendapatkan kesembuhan. Maka ketika dia berobat lalu mendapatkan tindakan dari dokternya, diberikan obat dan lain sebagainya, lalu sembuh, katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengangkat hal-hal yang buruk atas diri kita tersebut.
atas izin Allah Ta'ala melalui tangan-tangan dan tindakan-tindakan para dokter serta obat-obat yang diberikan kepada kita. Melalui itu, dengan cara itu Allah angkat penyakit kita. Fa idza wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka dialah sang penyembuh yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Kata Allah Ta'ala, dan dialah Allah Ta'ala yang berkuasa atas seluruh hamba-hambanya. Dialah yang berkuasa. Ketika Allah tak mau, tidak ada yang mampu memaksanya. Ketika Allah mau, tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Maka Allah amat berkuasa. Tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Allah yang maha berkuasa itu Bapak Ibu tidaklah semena-mena, tapi Allah Ta'ala al-hakim, bijaksana. Al-khabir, maha tahu. Atas pengetahuan Allah Ta'ala, Allah memutuskan hal yang paling indah. Allah memutuskan hal yang paling bijaksana. Jangan diragukan keputusan Allah. Keadilan dan kebijaksanaan Allah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Maka ketika Allah yang berkuasa atas diri kita, diberikannya hal yang baik, kita bersyukur. Diberikannya musibah yang tidak kita sukai, kita bersabar. Karena tidak ada yang mampu kita lakukan kecuali itu saja. La mani'a lima a'taita. Tidak mampu kita menolak apa yang Allah berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak mampu kita mendapatkan sesuatu ketika Allah menahannya. Maka Allah Ta'ala mengatakan hakim. Allah itu bijaksana. Walaupun Allah maha perkasa, tapi keperkasaan Allah ini tidak dipakai untuk memudaratkan hambanya apabila seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan dipakai sesuatu kekuasaan Allah ini untuk menyakiti hambanya, kecuali hamba tersebut yang ingin sakit. Kata Allah Ta'ala, wa mallahu bizallamin lil abid. Allah sama sekali tidak akan pernah menzalimi hambanya walaupun sekecil biji zarrah. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, Allah maha bijaksana, maka apapun putusan Allah, yakinlah keputusan itu yang terbaik untuk kita. Khabir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Sebelum kita ada Allah sudah tahu, ketika kita ada Allah sudah tahu, ketika kita akan pergi nan jauh di sana Allah pun sudah tahu. Artinya tidak ada batasan waktu ilmu Allah itu. Sebelum adanya alam semesta, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada alam semesta. Sebelum adanya kita, Allah sudah tahu Anda lahir di mana, besar di mana, menikah di mana, bekerja di mana, bertempat tinggal di mana, mati di mana. Allah sudah tahu, padahal kita belum ada sama sekali. Karena Allah maha tahu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu ayat lagi. Masih lama. 21. Masih lama. Satu ayat lagi cukup ya. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang tak mau beriman itu. Ayyu syai'in akbaru syahadah. Adakah sesuatu syahadah yang lebih besar, kesaksian yang lebih besar? Katakan kepada mereka siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Maka qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala kesaksiannya amat sangat besar, dan Allah akan bersaksi atas diriku dan dirimu. Pertemuan kita hari ini, dakwah Nabi kepada mereka itu disaksikan oleh Allah. Ketika persaksian yang kita saksikan lupa dengan kesaksian kita, ada zat yang tidak akan pernah lupa sama sekali karena kesaksiannya amat sangat tinggi. Pak, ketika di persidangan ditanya, saya lupa.
Ketika di persidangan ditanya oleh jaksa atau ditanya oleh hakim, saya lupa. Entah itu betul-betul lupa atau melupakan misalnya. Tapi yakinlah seandainya betul-betul lupa, ada zat Allah, ada Allah Ta'ala, zat yang takkan pernah lupa sama sekali. Maka ketika ditanya, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, katakan Muhammad kepada mereka, apakah ada persaksian yang lebih tinggi dibandingkan kesaksian Allah? Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah bahwa Allah yang akan menjadi saksi, yang mana Allah takkan pernah lupa. Allah tak akan pernah lupa atas kesaksian yang disaksikan bahwa hari ini kita telah bertemu. Aku mengajak untuk beriman kepada Allah. Apa jawaban yang kau jawab? Itu akan terekam, akan menjadi isi kesaksian. Tinggal engkau beriman, alhamdulillah, kesaksian baik untuk dirimu. Tapi ketika tidak beriman, maka itu akan menjadi kesaksian yang buruk bagi dirimu di akhirat nanti. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Pak, ketika ada di antara dua manusia bersaksi, lalu satu di antara mereka curang lalu melupakan kesaksiannya, maka yakinlah di hadapan Allah, hakim yang bijaksana tak akan pernah membiarkan ini, pasti akan memenangkan orang-orang yang betul-betul benar. Pasti. Seandainya di dunia kebenaran tidak kita dapatkan atau keadilan tidak kita dapatkan, maka yakinlah keadilan itu akan didapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ketika kita mencari siapa yang bisa menjadi saksi, maka tidak ada yang mampu memberikan saksi. Makanya Bapak Ibu, ketika ada orang misalnya dituduh melakukan perselingkuhan, dituduh melakukan perzinahan, dituduh melakukan penipuan atau pencurian, sedangkan orang yang dituduh ini tidak memiliki saksi yang membenarkan dirinya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mubahalah. Misalnya bersumpah, kita bersumpah atas nama Allah, demi Allah aku tidak melakukan apa yang engkau tuduhkan kepadaku. Kalau seandainya masih saja dia menuduh, kita bilang sini nih, kita duduk semeja, biar datangkan saksi-saksi, lalu kita bersaksi atas nama Allah bahwa kita tidak melakukan hal yang kau tuduhkan tadi. Seandainya aku betul melakukannya dan aku menolaknya itu misalnya, maka biarlah Allah Ta'ala yang akan menghukumku, akan melaknatku. Bergantian Pak, itu namanya mula'anah atau mubahalah. Kalau suami istri itu namanya mula'anah, tapi kalau di luar suami istri biasanya disebut dengan mubahalah, sumpah mubahalah. Maka didatangkan, siapa yang menuduh kita melakukan ini? Si fulan, datang duduk, disaksikan oleh orang. Lalu kita mengatakan, demi Allah saya bersumpah tidak melakukan apa yang engkau tuduhkan atas diriku. Seandainya benar tuduhanmu kepadaku, aku berbohong, maka aku siap untuk mendapatkan laknat Allah, siksa Allah, murka Allah kepada diriku. Sudah selesai, sekarang giliran engkau yang melakukan atau mengucapkan kesaksian yang sama seperti yang aku sampaikan. Ketika orang itu juga menyampaikan kesaksian, sumpah seperti mana yang kita sampaikan, maka biarlah nanti Allah yang memutuskan siapa yang akan dilaknat oleh Allah. Yang jelas yang dilaknat adalah orang yang berbohong. Tapi ketika salah satu tidak berani melakukan sumpah mubahalah ini, berarti kita yang jadi saksi tahulah itu siapa yang bohong, siapa yang benar. Yang benar karena tidak akan pernah takut dia untuk bersumpah, karena memang sumpah itu tak akan pernah jatuh atas dirinya karena dia benar. Contoh, dia tertuduh mencuri, padahal dia sama sekali tidak mencuri. Pak, sumpah akan mudah keluar dari mulutnya karena dia merasa aku tidak melakukan apa-apa dan sedikit pun tidak ada rasa takut untuk datang azab kepadanya karena dia benar. Nah sekarang bagaimana orang yang menuduh tadi? Ketika orang menuduh tersebut tidak berani dia melakukan sumpah seperti mana yang dilakukan oleh orang yang tertuduh, maka kita yang melihatnya sudah bisa memastikan yang benar adalah orang yang dituduh. Dia betul-betul bukan pencuri. Dia bukan pencuri, dan orang
yang menuduh ini yang dipertanyakan. Bisa saja Anda yang mencuri karena Anda tidak berani untuk mengucapkan sumpah seperti mana yang disumpahkan oleh orang yang tertuduh tadi. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Kata Allah Ta'ala, wa uhiya ilayya, Allah menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang kafir. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku, kata Nabi SAW, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini kepadaku, liunzirakum bihi wa man balagh, agar supaya Al-Qur'an ini kusampaikan kepada kalian, kujelaskan perintahnya supaya dikerjakan, larangannya supaya ditinggalkan. Wa man balagh, dan siapa saja yang akan menemukan Al-Qur'an ini, siapa saja yang akan mendapatkan Al-Qur'an ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak, diceritakan yang ditemukan Al-Qur'an ini bukan hanya orang-orang yang ada di zaman Nabi dulu, tidak. Kita pun telah menemukan Al-Qur'an. Jadi kita termasuk wa man balagha, orang-orang yang mendapatkan Al-Qur'an itu. Maka ketika kita telah mendapatkan Al-Qur'an itu, berarti kita juga termasuk akan dipertanyakan di hadapan Allah. Apa yang telah engkau lakukan dengan Al-Qur'an yang sampai kepadamu tadi? Engkau imanikah Al-Qur'an itu atau tidak? Aku beriman ya Allah. Oke. Engkau laksanakan tidak perintah-perintahnya, engkau jauhi tidak larangan-larangannya. Kalau kita katakan sudah kujalankan perintah-perintahnya semampuku dan setelah kujauhi larangan-larangannya, maka alhamdulillah kita termasuk orang yang beruntung. Sudahkah engkau membela Al-Qur'an ketika Al-Qur'an dihina, dicaci, bahkan dibakarkan? Sekarang kan lagi viral itu, Pak. Lagi viral, ya. Pak, mohon maaf, tidak ada ruginya sama sekali kita. Mereka berakar 1000 Al-Qur'an, dicetak 1.000.000 Al-Qur'an. Cuman tadi iman yang ada di dada ini yang bergejolak. Iman yang ada di dada ini yang bergejolak. Pak, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang betul-betul memperhatikan Al-Qur'an dan memperjuangkan Al-Qur'an, insya Allah Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat nanti. Akan menjadi syafaat. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi, Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Pak, membaca di sini bukan hanya membaca saja. Dia menjalankan isi kandungan Al-Qur'annya. Dia mempertahankan Al-Qur'an yang dihina oleh orang, yang dicaci oleh orang, dia pertahankan. Walaupun kita tidak bisa melakukan lebih kecuali hanya protes saja. Tidak bisa kita melakukan lebih. Mungkin kita protes lalu menyampaikan misalnya keberatan kita, protes kita kepada kedutaan besar mereka yang ada di Indonesia misalnya, agar supaya itu dikecam, tidak terulang lagi dan lain sebagainya. Jadilah, Pak. Jadilah. Di zaman Nabi dulu orang mempertahankan Al-Qur'an ini luar biasa. Nyawa taruhannya, Pak. Kita hanya protes saja rada enggan. Cuman tadi, Pak, protes harus di jalan yang benar. Tidak kita anarkis, tidak kita melakukan kekerasan-kekerasan. Lalu untuk apa kita memprotes keburukan, lalu sama saja kita protes keburukan dengan keburukan? Kan itu tidaklah benar. Boleh protes keburukan dengan tata cara yang baik. Silakan Anda protes dengan baik. Silakan. Jangan sampai merusak sana sini atau anarkis dan lain sebagainya. Karena ketika kita anarkis, bisa saja yang dilakukan oleh mereka adalah pancingan memang untuk membuat kita ini menjadi menjadi kacau balau. Maka sudah, tidak apa-apa, bakarlah siko, akan tercetak 1.000.000. Cuman tadi iman dalam hati ini yang terbakar, agar supaya kita melihat bagaimana ekspresi dari hati kita, iman kita ketika kita mendengar orang lain menghinakan Al-Qur'an itu sendiri. Pak, orang menghinakan orang tua kita saja kita tidak ridho, apalagi
orang yang menghinakan Al-Quran yang notabenanya itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira sampai di situ saja dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini karena sudah jam 6 lewat 12 menit, ada beberapa menit lagi, kalau di sini 21 ya. Ada beberapa menit lagi waktu syuruk. Kalau memang ada Bapak Ibu yang ingin pertanyakan dipersilahkan. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, betul. Pak, ketika seseorang beralasan belum dapat hidayah, itu tidaklah sepenuhnya benar. Hidayah yang Allah berikan itu sudah banyak, sudah ada di depan matanya, sudah masuk di rumahnya, bahkan sudah ada di kamarnya. Hanya saja hidayah itu belum dia ambil. Kata Pak Ketua tadi, belum mendapatkan taufik. Dan taufik itu usaha kita juga Pak. Taufik sudah ada, tinggal engkau ambil atau tidak taufik itu. Pak, mata Allah berikan ini sumber hidayah. Telinga Allah berikan sumber hidayah. Semuanya sumber hidayah. Ketika mata diberikan oleh Allah, kita pakai tidak mata ini untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat mengatakan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka bepergianlah di atas muka bumi ini, fanzuru, maka lihatlah. Melihat itu Pak menggunakan mata. Melihat itu juga bisa mata plus telinga supaya lebih kuat anunya. Fanzuru, lihatlah. Akibatul mukadzibin, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bepergian, kita melihat langit begitu agung, langit begitu besar, berdiri kokoh tanpa tiang, bi ghairi amadin tarawunaha. Ini sumber hidayah ini. Cuman kita tidak mengambil sumber hidayah tadi. Ketika kita jalan sambil lari pagi Pak, sambil lari pagi kita berjalan, ada masjid yang belum selesai kajiannya, kita kan kadang terdengar Ustadz ceramah sampai di luar terdengar, oh sholat itu wajib, kita lari pagi ini, tidak pernah kita tinggal ke lari pagi ini, sholat subuh tinggal. Kan itu menjadi masuk di telinga mereka tuh Pak. Ketika masuk di telinga, diproses dalam otak mereka, mereka berpikir jadi telinga ini juga jadi sumber hidayah. Jadi saya sepakat bahwa hidayah itu sudah ada. Jadi ketika ada orang yang ketika ngapo kau belum berubah, belum dapat hidayah, katik-katik Pak. Hidayah tulado, lah sudah ada, cuman dia tak galak. Alias kalau kata Pak Ketua, taupiknya itu dia belum ngerak ke badannya untuk ngawikannya. Ngapo Pak belum pergi ke masjid jamaah, tunggu pensiun. Diolah tahu sholat itu berjamaah lebih afdol daripada di rumah. Apa katanya? Tunggu pensiun. Hidayah sudah dapat, dia sudah dapat. Cuman taufiknya untuk melakukan itu dia belum mau melakukannya. Di depan ini ada banyak makanan Pak, ada pempek, ada bakso, ada apa. Ngapo kau kena penyakit kurang makan. Ngapo kurang makan? Dak katik makanan. Katik makanan. Depan ini makanan galau. Cuman dia yang dak galak ngambek makanan tadi. Oleh sebab itu hidayah itu semuanya sudah ada. Jangankan di perkotaan Pak, sampai ke dusun-dusun hidayah itu sudah masuk. Karena informasi sekarang ini amat sangat cepat Pak, amat sangat cepat. Ya, jadi kalau di kota-kota banyak pengajian, kan di dusun juga walaupun tidak kata pengajian tapi YouTube ada.
kadang mereka muka TikTok tejingok di Ustadz Abdul Somad ceramah dilewati nyobae. Nyari cewek-cewek yang berjoget-joget misalnya. Di TikTok itu misalnya. Lah dapat hidayah tuh lah nembul. Cuman dia bukan ingin yang ku cari. Hidayah tuh sudah datang. Cuman kitanya saja yang kadang tidak mengambil kesempatan hidayah datang itu. Jadi tidak ada istilah belum dapat hidayah. Bu, ngapa bu belum berjilbab, belum dapat hidayah. Bukan hidayah. Jangan nyala ke hidayah lah. Hidayah itu tidak salah. Hidayah lah sudah datang. Cuman kitanya yang tidak galak nerimo hidayah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira begitu Pak Ketua. Ada yang lain Pak, Bu? Masuk belum? Belum, nah 3 menit lagi. Bismillah, satu pertanyaan terakhir. Bu, bismillah. Bismillah. Oh jangan tidak berjadian. Masya Allah, tabarakallah. Nasib. Diri kita. Oh diriku. Baik, olahraga ekstrim lah, gitu ya, olahraga ekstrim, mau rally kah, mau apa, pokoknya yang ekstrim. Baik, begini Pak, yang baik-baik itu datang dari Allah, yang buruk-buruk itu datang dari diri kita masing-masing. Nah, bagaimana orang-orang yang melakukan olahraga ekstrim, ya, pekerjaan ekstrim sehingga amat sangat dekat dengan kematian, apakah itu termasuk kematian itu hasil diri kita sendiri atau bagaimana? Pak, ketika olahraga yang profesional, pekerjaan yang dia geluti walaupun ekstrim profesional, maka insya Allah itu bukan termasuk dari dari mencari mati. Contoh Pak, orang yang membersihkan gedung, kaca gedung tinggi-tinggi itu, kalau memang dia sudah profesional, semua sudah sesuai safety-nya, dipakai sabuknya, dicek talinya kuat tidak, mak mano tempat anunya bagus apa tidak, mak mano ini sudah semua selesai, kan kita katakan memang mati kapan baik, ketika datang tulah. Cuman kita kan sudah tawakal karena amalan ini sudah kita kerjakan maksimal. Safety-nya sudah kita pasang, kita pasti ke galo-galo. Nah, ketika melakukan itu tahu-tahu misalnya ada human error kah atau apakah sehingga terjadilah kecelakaan mati, tidak kita katakan bahwa itu sama bunuh diri. Itulah sudah dikata ke ekstrim pekerjaan itu. Masih digawe ke? Tidak, kalau memang dia sudah mengikuti aturan mainnya, maka ketika dia jatuh misalnya kecelakaan, maka itu namanya sudah memang ajal datang, bukan dia yang jemput ajal. Yang jemput ajal itu Pak, orang-orang misalnya tahu bahwa tali ini ketika ditaruh di lehernya, maka kaki ini yang nijak bangku dilepas ke bangku tadi, dijulak ke supaya dia tergantung, mati. Tidak kematian Tuhan galak. Mencek itu mati nian. Kenapa? Karena itu usaha kita untuk bunuh diri. Kenapa? Karena tadi safety-nya tidak ada. Bahkan kita nyari dewe untuk mati. Tapi kalau misalnya tadi pembalap misalnya ngebut-ngebutan kita yang jalan 80 lagi ngeri, ini berjalan 220 ngebut di tengah sawit pulo, di tengah sawit ngomong melompat sana melompat sini, nyari mati orang itu. Kita katakan tidak nyari mati. Ngapa? Karena safety dia lah dipasangnya, bukan safety belt kita baik Pak. Memang mereka safety-nya sudah pakai bajunya lah, pakai helmnya lah dan sebagainya. Seandainya terjadi kecelakaan itu
bisa meminimalisir kematian misalnya. Nah, ketika itu terjadi kita katakan itu memang profesi dia. Ketika terjadi kecelakaan itu memang kecelakaan, bukan dia yang nyari mati. Jadi begitu apa saja ya. Apa saja jadi begitu. Cuman Pak, ada satu olahraga ekstrim yang tidak tidak dibenarkan itu, contohnya adalah tinju. Mohon maaf Pak. Tinju ini ekstrim plus tidak dibenarkan karena memang betul-betul menyakiti. Betul-betul menyakiti. Nabi dulu pernah, siapa ngomong Nabi pernah tinju? Nabi dulu pegulat Pak, begulat. Bahasa kita sekuatan kudo-kudo. Sekuatan kudo-kudo dengan tenaga. Begulat sana, begulat sini, menjatuhkan lawan. Itu tidak apa-apa, itu teknik. Silahkan. Tapi kalau tinju ini berkelahi kita. Berkelahi, sakit, menyakiti, betul-betul menyakiti lawan. Betul-betul menyakiti lawan. Ini ekstrim seperti ini, maka saya katakan kalau memang ada anak kita atau teman kita atau kerabat kita mau ngarah ke tinju, lebih baik jangan. Cari olahraga yang lain lah. Kenapa? Karena olahraga tinju ini mohon maaf sekali lagi ini ekstrim dan menyakiti orang lain. Dak kati misalnya cuman teknik melah kena sini, kena juri ya, kena. Dak kati ngeno kenian bila perlu sampai nyampak. Semakin campak semakin bagus. Apalagi ada olahraga sekarang ini yang datang dari Thailand, pokoknya nyampak, pokoknya langsung sliding lah, langsung pokoknya selesai ke laung itu ya. Nah, apa Muang Thai apa namanya ya? Entah Muang Thai di Sungai Musi ya, kok di mana enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kira itu sudah masuk waktu syuruk. Saya cukupkan saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.